Ya, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Kita lanjutkan lagi pembahasan kita bersama Kiai Haji Muhammad Faiz. Nah, Kiai melanjutkan pertanyaan soal warisan lagi nih Iya, ya Kiai ya. Bagaimana kalau kemudian kondisinya ayahnya adalah seorang muslim dan anaknya yang non muslim? Apakah iya, kemudian anaknya mendapatkan warisan di saat ayahnya meninggal iya. dunia? Di dalam ilmu faraid itu ada namanya mawani'ul irthi. Sesuatu yang mencegah seseorang dari mendapatkan warisan. Apa di antaranya dalam syariat dikatakan adalah ikhtilafuddin. Perbedaan agama antara yang mewariskan dengan yang mewarisi. Jadi kalau bapaknya muslim, anaknya non muslim, maka anak ini tidak mendapatkan warisan, ya, bukan tidak mendapatkan harta bapak ketika hidup Iya, loh, tidak mendapatkan warisan. warisan. Sama juga kalau bapaknya ini non muslim, dia muslim, maka dia juga tidak berhak untuk kemudian menggugat harta waris ayahnya. Ini adalah aturan di dalam Islam. Tapi kalau nanti ahli waris punya kebijakan yang berbeda, itu kan hak. Iya. Jadi kalau sudah harta itu sampai kepada hak masing-masing, saya menerima, Mbak Eva sebagai saudara menerima, semua menerima, terus bilang, adik kita ini non muslim, tapi anak-anaknya banyak butuh bantuan sekolah. Kemudian dia hidup damai dengan kita, hanya berbeda agama. Kalau itu diserahkan oleh saya kepada dia sebagai bantuan persaudaraan, itu nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu dia mengambil haknya sebagai waris. Atau ayah ketika hidup, nih walaupun kamu berbeda agama, tapi untuk anak-anakmu sekolah, untuk makan, ini saya berikan harta, itu nggak ada yang salah. Kita bersedekah itu kan boleh kepada siapapun selama orang-orang itu hidup damai dalam satu kesatuan daerah, satu kesatuan negara. Baiklah Kiai. Bagaimana kalau kemudian setelah ayahnya meninggal lalu Mm-mm. anak yang non muslim ini tiba-tiba menjadi mualaf Kiai? Iya, Apakah iya. kemudian bisa merubah yang tadi itu atau memang Tidak bisa merubah karena dia tidak bisa berlaku surut ke depan. Jadi syaratnya orang itu mendapat warisan itu adalah status ketika yang mewariskan itu meninggal. Jadi kalau dalam kasus bapak, dia kan punya anak nih. Nah, ketika bapak meninggal status anaknya apa? Kalau status anaknya berbeda agama, maka saat harta waris itu dibagi, dia kehilangan haknya. Kalau setelah 2 tahun dia kemudian masuk Islam misalnya, kembali kepada pangkuan Islam, itu tidak merubah ketentuan waris yang sudah dibagikan sebelumnya. Oke, baiklah. Setelah waris kita sekarang bahas soal wasiat ini, Kiai. Wasiat, Nah, kalau kemudian ada kasus seperti ini, ada ayah dan anak kemudian yang memiliki hubungan yang mungkin kurang baik kurang begitu ya. baik. Dan sebelum meninggal dunia, ayahnya ini sempat berwasiat apabila dia meninggal dunia dia tidak ingin disolatkan oleh anaknya. Nah, ini bagaimana hukumnya, Kiai? Apakah kemudian wasiat itu harus dijalankan ataukah bagaimana? Wasiat itu dijalankan kalau isinya kebaikan. Oleh karena itu, wasiat yang seperti ini harus dipilah-pilah. Kenapa orang tua itu tidak menginginkan anak mensolati? Mensolati itu kan berarti dalam bayangan saya menjadi imam sholat jenazahnya. Dan ini penting sekali loh. Kita ini perlu memikirkan masa depan kita. Rumah yang akan kita tempati dalam perjalanan hakikat kehidupan kita kepada Allah, itu kuburan. Itu harus kita ingat, jangan sampai kita mikirkan nanti saya mau beli apartemen di mana ya, rumah saya model apa. Tapi kita melupakan rumah masa depan kita itu kuburan. Maka dulu berwasiat terkait dengan penguburan itu jadi tradisi orang soleh. Orang soleh itu sering bilang, nanti kalau saya meninggal, tolong ya, yang mengkafani saya itu si A. Kan kain kafan kadang dijahit, kan Iya. dirapikan. Tolong, yang memandikan saya si B. Yang memasukkan ke liang kubur saya, ini si C misalnya. Yang mengimami, atau sebelum yang mengimami sholat saya, kenapa? Karena ini untuk kebaikan. Kan? Nah, tentunya, kalau dia, dan ini penting buat kita semua nih, mendidik anak loh. Penting kita punya anak yang soleh dan solihah. Karena nanti mereka lah yang sebetulnya memiliki ikatan batin dengan kita. Kalau orang misalnya Mbak Eva ada meninggal bayar tukang gali kuburan. Dia kan tidak punya ikatan emosional dengan kita. Apa ketika meletakkan jasad kita nanti di kuburan, dia sempat mendoakan kita? Apalagi kalau mohon maaf bayarannya ditawar-tawar lagi, dikurang-kurangi lagi, belum tentu. Tapi kalau anak, kita katakan ya Allah anak yang soleh,
atau orang yang soleh, saya bilang tolong ya, kalau saya meninggal nanti yang ngimami saya kenapa? Saya tahu bagaimana baiknya dia, saya harapkan doa dia ketika sholat berjenazah itu diterima oleh Allah. Ketika saya masuk liang kubur, saya berharap orang yang meletakkan jasad saya itu membaca Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah saya letakkan jasad ini di dalam kuburannya, wa ala millati Rasulillah, dan di dalam agama Nabi salam naka, saya persembahkan jasad ini untuk berjalan menuju jalan akhirat. Nah ini kan penting, maka tradisinya itu berwasiat betul kepada orang-orang yang baik. Nah kalau terjadi seperti yang ada di pertanyaan ini sedih kan. Ini menggambarkan bisa jadi hubungan yang tidak baik dengan orang tuanya. Mungkin itu beda calon di pilpres, ya. Terus bapaknya ikut koalisi ini sampai dibawa ke keluarga berlebihan. Kamu saya anggap bukan anak. Ya, yang seperti ini, kalau anaknya ternyata anak yang soleh, memenuhi kriteria dan kepantasan untuk jadi imam, wasiat itu tidak harus dikerjakan. Karena boleh jadi anak ini nanti, oke lah bapak, saya sudah lupakan itu kok. Perselisihan politik, perselisihan harta dulu bapak, saya sudah lupakan. Mungkin bapaknya yang salah, mungkin anaknya yang salah. Tapi hari ini ya Allah, saya berdoa yang khalisan liwajillah, tulus karena Allah untuk bapak saya. Kan bisa mendatangkan kebaikan. Daripada kita serahkan kepada orang lain yang boleh jadi kriteria solehnya masih 11-12, atau ketulusan doanya atau kesungguhan doanya masih kita ragukan, kan kita balikkan kepada anaknya itu. Nah kecuali na'udzubillah ini jangan sampai terjadi, anaknya itu al-mujahir bil fisqi, orang yang terang-terangan melakukan dosa, ya, di kampung itu terkenal tukang mabuk, na'udzubillah main judi, main perempuan, bacaan sholatnya nggak pernah benar. Bapaknya bilang, nanti tolong ya, kalau nanti saya meninggal jangan diimami oleh anak saya, karena saya tahu betul bagaimana dia. Nah kalau yang seperti ini boleh dikerjakan wasiatnya, cari orang yang soleh. Kasihan kalau yang mengantarkan itu orang yang tidak memenuhi kriteria dan kewajaran serta kepantasan untuk melepas kepergian bapaknya dalam sholat jenazah. Ya, karena penting begitu ya, penting, Kiai, ya. penting Siapa sekali. yang kemudian mengantarkan. Penting sekali yang mengantarkan kita. Loh kan kita juga kalau berpisah dulu, saya dulu pernah sekolah kan jauh gitu ya. Itu kan pesan-pesan sama ibu dari jauh-jauh hari, nanti ibu harus ke bandara loh, harus nganterin loh. Karena begitu dilepas oleh ibu, itu ada rasa yang berbeda. Nah dibanding dilepas dengan orang lain, itu baru mau ke luar negeri. Bagaimana kalau mau ke akhirat, perjalanan panjang bertemu dengan Allah, tentu kita berharap dilepas dan didoakan oleh orang-orang yang doa mereka lebih memungkinkan untuk diterima oleh Allah secara pandangan zahir kita. Baiklah Kiai. Baik, kita akan lanjutkan lagi Kiai, tapi kita harus break terlebih dahulu. Baiklah pemirsa, setelah ini kita akan kembali ini dengan pembahasan soal pindah lokasi pada saat melakukan dua sholat yang berbeda. Ini pembahasannya akan kami bahas sesaat lagi. Kami akan kembali dengan pembahasannya sesaat lagi. Jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan akan kembali sesaat lagi.